Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kebanyakan umat Islam selalu bercita-cita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bercita-cita ingin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bercita-cita ingin mengerjakan amal saleh. Cita-cita mulia tersebut sering terjadi, sering kita dengar-dengar, kadangkala cuma di bibirnya saja. Babah ingin bertakwa kepada Allah, babah ingin mendekatkan diri kepada Allah, babah ingin mengerjakan amal saleh. Tapi realita kehidupan sehari-hari, watedakalan put siura-ura, kadangkala jauh daripada mendekatkan diri kepada Allah, jauh daripada bertakwa kepada Allah, jauh daripada mengerjakan amal saleh. Dikala ditanya oleh orang lain, apakah Anda ingin hidup bahagia dunia dan akhirat? Semua jawabannya ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Tapi pada giliran diajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, diajar untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, diajar untuk mengerjakan amal saleh, kadangkala menghindar dari ajakan tersebut. Apakah orang tersebut sudah bisa kita katakan katruk ayat khatamallahu ala qulubihim, ataupun belum bisa kita katakan? Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Gepegali salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Ali, kalau bukan karena 5 perkara, sungguh umat Islam selalu mengerjakan amal saleh. Tapi dengan sebab 5 perkara tersebut, kadangkala umat Islam malas mengerjakan amal saleh. Dan 50 perkara yang menyebabkan malas mengerjakan amal saleh. Yang pertama sekali, senang dalam kebodohan, senang tanpa ilmu agama, senang tidak belajar ilmu agama, bahkan merasa nyaman hidup dengan tanpa ilmu agama. Yang padahalnya belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama adalah suatu kewajiban. Sebagaimana Rasul bersabda di dalam satu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Tuntut ilmu wajib atas tiap-tiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib itu merupakan fardhu ain. Ilmu yang fardhu ain tidak terlepas daripada 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tauhid adalah ilmu mengesahkan Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dikala katanya kategori Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tepat sasarannya ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu tata cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu fiqh katanya taturi syarat-syarat sah sembahyang. Dengan ilmu fiqh taturi rukun sembahyang. Dengan ilmu fiqh katanya kata tah yang jid kebatal sembahyang. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang mesti katanya tak memiliki ilmu fiqh tersebut. Kemudian ilmu tasawuf yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk memelihara ibadah yang telah kita kerjakan, memelihara ibadah yang telah kita lakukan. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu husnul zan katanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan husnul zan katanya sesama manusia. Dikala katanya kata miliki ilmu tasawuf tersebut, jauh daripada iri, dengki, khianat dan lain sebagainya. Karena husnul zan katanya sesama manusia. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dikala katanya galamna tak miliki tiga macam ilmu tersebut, katanya hana terlepas daripada fardu ain. Artinya selalu dianjurkan untuk belajar menuntut ilmu agama. Bahkan Rasul bersabda di dalam hadis yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut olehmu akan ilmu semenjak daripada ayunan sampai kepada liang lahat. Artinya tiada batas waktunya, tiada batas masanya. Arti nama dalam terlepas daripada tiga macam ilmu tersebut selalu dianjurkan untuk belajar, menuntut bud. Kadang-kadang orang tanya hidupku sabi-sabi dapat menumpuk harta, menumpuk cari nafkah dan lain sebagainya. Jawabannya ingat kepada rukuh hajamun, kiban kepada rukuh hajamun. Tak pula padi di timah nalim, tak pula nalim hai timah padi. Pemaksud kepada orang Tuhannya, dikala kitanya karena ilmu agama, kitanya kaget seorang alim, di dalam mencari nafkah, di dalam mencari harta kekayaan, hana tak bersusah payah katanya. Kenapa kan? Karena harta datang sendirinya kepada katanya. Bila katanya kaget orang alim atau orang yang berilmu agama. Sebaliknya kepada Tuhan tak pula ngalim hai timah padi. Artinya dikala katanya kekayaan harta melimpah ruah, kekayaan ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, dengan kekayaan tersebut tidak bisa kita beli ilmu agama. Kenapa? Karena kepada Nabi, innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu adalah dengan belajar. Menumpuk ilmu dengan menuntut. Menumpuk ilmu adalah dengan belajar. Baik katanya belajar lewat majelis taklim, balai pengajian, daya ataupun pesantren.
Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kekali Sayyidina Ali yang menyebabkan malas mengerjakan amal saleh adalah dalam hati getanyo, lam dada getanyo sifat tamak. Kiban yang tamak merasa hansip-sip. Menyasurah katanya pada buku mentang cukup le lampengan kata tamah-tamah mulain. Teman bu cukup le mentang lampengan kata tamah-tamah ataupun kata rabah hidah yang lain untuk tak tumpuk-tumpuk dalam bu katanya. Katanya hanabi dah paju. Orang lain mungkin ni paju karena kata kaiso oleh katanya. Selalu merasa hansip-sip. Dikala dalam hati katanya karena sifatnya nyo akan diik kepada tingkat hukum dunia, cinta kepada dunia, ingin kemewahan dunia, ingin kemegahan dunia. Yang padahalnya Rasul bersabda hukum dunia raksu kulli hatilah. Cinta kepada dunia merupakan sumber segala dosa. Bahkan Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia melainkan tipu daya belaka. Yang tanggap kita nyonya rupa jikakan, yang tanggap kita nyonya bahagia kadang-kadang dari sifat cinta kepada dunia nyo akan naik kepada tingkat takut kematian. Lamati katanya ingin menikmati kehidupan dunia sehingga rasa takut lamati ada ejut baik mati-mati dileng. Katuha katanya kadang-kala katanya ngetukat mentang ada ejut baik mati-mati dileng. Bahkan kata ihlam nikah sekalipun kadang-kala mentang na lamati itu ada ejut baik mati-mati dileng. Karena ingin menikmati kehidupan dunia, ingin menikmati kesenangan dunia yang padahalnya bila katanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, kehidupan setelah mati lebih baik daripada kehidupan dunia. Kesenangan setelah mati lebih senang daripada kesenangan dunia. Kebahagiaan setelah mati lebih bahagia daripada kebahagiaan dunia. Bila katanya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang menyebabkan katanya malas mengerjakan amal saleh, katanya yaitu sifat bakhil, kriit. Bahasa orang jamun kriit abu dok celok. Bele dengan lebih kurang lain kadang-kala mengkedraw dengan baju. Bele dengan bantu orang lain kadang-kala mengkedraw dengan binyan pankrit. Yang padahalnya Rasul bersabda al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minannas, ba'idu minal jannah, karibu minannas. Orang kriit jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nagalak kepada orang kriit karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kemudian jauh sesama manusia. Ada sabi-sabi ngon katanya hame kalam tu. Hana galak katanya bila katanya orang yang kriit.
Menyesurah dah jauh tak kereling warung-warung yang kira-kira anak urung bayu iya ke gedanya hinan tapiu. Oh tagalan hana urung bayu iya mesti dropi nyo yang tujuan ni tamita warung lagi yang hana taturi yang tujuan gedanya bet payah bayu iya turun lagi. Nyan bangkit audo jolok yang kepegah di urung hawa. Bahasanya dah hantong sigau nyan bangsa urung hawa dah tapi hantong sigau nyan ada rakam katanya ngon katanya dipuyuh dro yang tanya. Kemudian jauh daripada surga dan to dengan api neraka nyan yang sangat iya katanya. Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan katanya malas mengerjakan amal saleh dalam hati katanya sifat ria. Ibadah ria setiap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ingin menampakkan pada orang lain. Kadang-kadang naruh ibadah roh kubur hana itu boleh orang lain. Hana manga aso tu bila hana pegang-pegang pak orang lain. Bahkan si naruh kubur karena yang tujuannya setiap beribadah kepada Allah selalu ingin menampakkan pada orang lain. Deh galang naik galang ibadah, naik galang naik yang yaitu sifat ria yang hidup di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan malas mengerjakan amal saleh adalah bagutannya sifat ujub. Ibadah ujub menyangka dirinya lebih baik daripada orang lain, menyangka dirinya lebih hebat daripada orang lain, menyangka dirinya lebih pintar daripada orang lain, menyangka dirinya lebih alim daripada orang lain. Tetapi kenyataan kadang-kala hana. Dari sifat ujub tersebut akan naik kepada tingkat kesombongan. Sifat sombong tidak layak hidup pada diri manusia. Sifat sombong tersebut yang layak hidup pada Allah Subhanahu wa taala.